Seperti yang teman-teman telah ketahui, banyak diberitakan di media online, kabarnya ceramah Ustadz Khalid Basalamah akan kembali dibubarkan. Padahal ini baru rencana doang ini, kan tanggal 18 Maret tuh rencananya di Masjid Al-Jabar. Tapi sudah banyak dapat penolakan, tapi nggak tahu lah, nanti kita lihat aja tanggal 18, beneran dibubarin atau enggak. Ya orangnya sama itu tuh aja yang dulu-dulu itu. Bahwa antusiasme masyarakat kita untuk menjadi seseorang yang merubah ke arah yang lebih baik itu sangatlah tinggi, yang seharusnya nilai positif ini didukung oleh seluruh kalangan masyarakat, bukan malah sebaliknya dan bukan malah dihentikan. Dan lucunya, penolakan ini dilakukan oleh ormas yang semua masyarakat tahu kalau mereka ini gemar sekali nyawer biduan dan juga sangat mesra dengan agama sebelah, bahkan rela menjadi penjaganya kalau mereka sedang beribadah. Mereka selalu beralasan yang sama sekali, alasan itu klasik yang sering kita dengar, seperti halnya memecah belah NKRI, radikal, dan sebagainya, yang pada kenyataannya dari berbagai macam tuduhan mereka sampai sejauh ini tidak sama sekali terbukti. Dan justru pengajiannya adalah yang kita temui mengajak persatuan umat di atas Al-Quran dan Sunnah. Dan juga dalam kajiannya wajib mentaati pemerintah, dan selalu di akhir khutbah Jumat selalu mendoakan kebaikan para pemimpin dan bangsa ini. Jadi di mana letak radikalnya dan di mana letak anti NKRI-nya? Dan semua ceramahnya pun terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi, semuanya bisa diakses dan disimak. Coba kita simak nih ya tanggapan Ustadz Khalid Basalamah mengenai ceramahnya yang pernah dibubarkan. Ini videonya. Saya pengajian tidak masalah. Kalau sampai saya mati itu ajal, tidak ada masalah sama sekali. Alhamdulillah urat takut saya sudah putus kecuali untuk Allah. Orang mukmin tidak akan takut kecuali kepada Allah. Ada tanda tangan kertas kemudian tiba-tiba mau diikutin. Kenapa mau diikutin? Saya warga negara Indonesia, saya bukan PKI. Yang disampaikan jelas. Kalau saya sembunyi-sembunyi teman-teman sekalian, tidak ada shootingan nih. Hampir 600 judul ceramah, alhamdulillah semua diupload, bisa dilihat. Cari satu persatu. Kalau ada yang salah berikan masukan kepada saya. Saya seorang muslim yang salah. Saya perbaikin. Saya minta maaf kalau saya salah. Alhamdulillah. Seorang mukmin jelas hidupnya. Gak ada neko-neko. Benar-benar salah-salah. Selesai. Gitu kan? Di web ada alamat saya kok. Pengajian di Al-Fatah, masjid ini jam sekian ada. Seluruh Jakarta ada. Silakan hadir. Rujukan buku nih. Judulnya jelas. Gak ada sesuatu yang tersembunyi bagi saya. Apanya itu dibilang memecahkan umat, takfirilah. Kapan pernah saya kafirkan orang? Panitia sudah bingung, udah nggak usah Ustaz. Oke, nggak apa-apa kalau nggak usah. Tapi kalau antum suruh saya isi, saya datang. Biar saya jalan kaki ke masjid, saya bisa sana. Nggak ada masalah. Tapi saya lihat begitu sudahlah, simpang siur akhirnya berhenti. Ini dibumbuhin lagi sekarang. Hebat tuh Banjarmasin berhasil menolak Salafi Wahabi takfiri Khalid Basalamah. Banyak sekali gelar saya. Sudah tahu belum ada istilah transfer pahala? Kalau orang lagi fitnah, ceramah, sampaikan tentang antum sesuatu, dicaci maki, kan senyum aja, senyum. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Jazakallah khairan, ini transfer gratis ini. Silakan terus lanjutin. Silakan. Nggak ada sesuatu yang aneh. Ya akhi, gereja lagi Natalan dijaga. Syiah dijaga. Ahmadiyah dipertahankan. Ahli sunnah sama ahli sunnah menyampaikan, disebarkan segala macam berita. Bagaimana itu? Tapi alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli. Saya sampai redamkan jemaahnya, datang ribuan orang ke rumah yang saya diundang itu. Terus saya bilang, saya minta jemaah sekalian satu hal, antum habis ini bubar pulang. Jangan merasa ini kekalahan, ini sebuah hal yang buruk. Ada biasa. Kebodohan balas dengan kepintaran. Jangan kebodohan balas dengan kebodohan. Emosi jawab dengan kebijaksanaan. Keterpurukan akhlak jawab dengan kedewasaan. Kalau orang marah nih, dua-dua marah, dua-duanya saling bertengkar. Apa bedanya? Sama-sama jelek wajahnya, sama-sama jelek kata-katanya, sama-sama jelek perilakunya. Baik, kalau yang satu marah, yang satu diam, bisa antum bedain enggak? Diam itu yang bijaksana. Kita kalau lagi dicaci maki oleh orang, lagi ada masalah, teman-teman, ada dua cara dalam Islam. Cara yang pertama adalah antum dengarkan saja sambil senyum karena transfer pahala sedang berjalan. Atau yang kedua, antum tinggalkan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau dicaci maki oleh orang-orang jahil, salam, udah terserah kamu. Ngomong sampai capek, saya mau pulang. Ada? Terserah, ngomong sampai pagi. Habis kata-kata, terserah. Gitu. Kata Nabi SAW, kalau dua orang saling mencaci maki, dua-duanya dapat dosa. Tapi kalau yang satunya diam, maka yang satu terus mendapatkan dosa sampai yang satu melawannya. Nah, keperkasaan bukan di situ.
keperkasaan itu hadapi Yahudi di Israel sana. Nah itu, ada orang-orang kafir, nah itu tunjukin tuh di situ. Bukan sesama muslim. Nah, itu tadi tanggapan dari Ustadz Khalid Basalamah. Jadi tidak ada yang ditakuti oleh Ustadz Khalid Basalamah terkait pembubaran-pembubaran ceramahnya. Beliau mengatakan ceramahnya jelas, ada videonya, tidak sembunyi-sembunyi. Beliau bukan PKI, ada alamatnya di website. Kalau ada yang salah, sampaikan kritikannya, sampaikan nasihatnya. Dan satu hal juga yang perlu kita ketahui bahwa Ustadz Khalid Basalamah ini memiliki banyak sekali jamaah. Apalagi pada saat acara pengajiannya berlangsung, tentu para jamaahnya Ustadz Khalid Basalamah berkumpul semua di situ. Kalaulah Ustadz Khalid Basalamah pada saat adanya pembubaran semacam itu, beliau mengatakan serbu lawan yang suka membubarkan itu, maka apa yang akan terjadi? Coba bayangkan, ini bentrok besar yang akan terjadi. Saya pribadi tidak merasa ada masalah di situ. Saya pribadi menganggap itu adalah saudara muslim kita yang mungkin dalam kondisi belum mengetahui apa yang membuat orang banyak melakukan perbuatan salah karena belum tahu gitu. Andai saja mereka-mereka ini bisa mendengarkan ceramah utuh misalnya, atau hadir sekali saja pengajian kita, maka tidak ada masalah sebenarnya. Cuma ini kebanyakan mereka terbawa arus emosional, dan begitulah syaitan bermain ya, menggoda manusia sehingga akhirnya memusuhi saudaranya muslim tanpa sebab ya. Makanya saya menanggapnya dengan hal yang biasa sekali. Saya menganggap pengurus masjid meminta pada saat itu untuk menghentikan pengajian, saya mengatakan saya nggak ada masalah. Di masjid yang hadir ribuan orang, di depan masjid yang demo 50 orang. Kalau saya mau gunakan masa yang ada, berhentiin, maka selesai urusannya. Tapi apa itu keputusan bijak? Apakah kita harus balas kebodohan dengan kebodohan, kesalahan dengan kesalahan, kelalaian dengan kelalaian? Tentu tidak. Itu adalah saudara-saudara kita muslim. Saya bilang tadi, selama orang mengucapkan syahadat, dia punya nilai di diri kita. Nggak boleh sama sekali kita salah dalam melangkah di situ. Mengalah adalah hal yang positif, nggak ada masalah. Semoga saja satu waktu Allah berikan mereka hidayah. Namun ya alhamdulillah, selama ada pembubaran ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah yang udah terjadi banyak ya di banyak tempat, tidak pernah Ustadz Khalid Basalamah menanggapi secara emosi mengajak jamaahnya untuk menyerbu juga. Alhamdulillah, itu tidak pernah terjadi karena kebijaksanaannya Ustadz Khalid Basalamah. Saat ini kita bisa lihat teman-teman, begitu berbahayanya tudingan Wahabi, tudingan Khawari, tudingan Takfiri ini semakin berkembang di masyarakat. Siapapun yang tidak sepaham dalam dakwah, tidak sama pemahaman agamanya, akan dituduh Wahabi. Saat ini kita bisa lihat hanya sekedar penutupan masjid, pembubaran ceramah, tapi kedepannya ini bisa jadi bunuh-bunuhan. Tidak ada sesuatu yang kita sembunyi. Saya bukan orang PKI yang perlu ditakuti ya? Atau saya mengajak orang untuk kafir. Kita mengajak kalau Allah, kalau Rasul. Ceramah saya semua hampir 600 judul ada di YouTube, bisa ditonton sama semua orang, bisa dinilai. Semua rujukan kita, kajian kitab Minhajul Muslim, kajian Riyadhus Shalihin, kajian tentang Nawaqidul Iman, buku-bukunya ada semua, referensinya jelas. Dan saya sangat terbuka, kalau ada sesuatu yang salah, nasihati silahkan. Alhamdulillah, jazakallah khair, kau nasihatin gitu kan. Tapi rupanya nggak tahu surat itu dari mana, tidak ada kop suratnya, tiba-tiba main mengancam. Ini semua hal yang sama sekali jauh dari adab kaum muslimin ya. Di Indonesia, teman-teman yang tanda tangan di situ mengatasnamakan, gitu kan, mengatasnamakan lembaga-lembaga mereka. Masa kalau Natal jaga gereja, masa pemimpin non-muslim didukung, masa pabrik sendal yang tulis lafzul jalalah mau ditutup kemudian mereka bela, Syiah buat acara dibela, ya. Ahmadiyah dan seterusnya aliran sesat banyak. Ahli sunnah wal jamaah ditahan. Dan apa haknya secara hukum pemerintahan, apa haknya gitu? Nggak ada hak syar'i. Kalau yang tahan mungkin aparat pemerintah resmi, militer pemerintah mungkin. Ini nggak sama sekali. Dari mana ini? Gitu kan? Tapi saya lihat subhanallah pada saat itu sudah terlalu banyak ya. Itu kemarin masa yang datang untuk hadir taklim saja, kalau dihitung-hitung bisa 10.000 kali lebih. Ya. Ada yang sudah nginep berapa hari dari Palangkaraya, dari mana-mana segala macam. Kemudian juga ada yang sudah nginep sampai 2 hari di situ. Akhirnya di tempat yang saya nginep, jazakallahu khair Pak Haji yang undang itu, ngumpul semua ikhwah. Masjid tahu tidak datang, saya ditahu di sini datang semua. Akhirnya terpaksa saya buatin taklim di rumah. Tapi apa jawaban saya teman-teman sekalian? Saya bilang ikhwani. Dan itu betul juga ada akhwat. Kita harus tahu satu hal. Tidak ada dalam agama itu tidak ada cobaan. Ada cobaan. Dalam dakwah ada cobaan, dalam rumah makan ada cobaan. Ada cobaan. Kita anggap ini ada saudara-saudara kita muslim yang tidak ngerti apa-apa tentang keadaan, belum kenal saya, belum tahu, main langsung vonis, apalagi ditulis Khalid Basalamah pemecah umat ini. Apa yang pemecah umat? Apa yang saya pecahin? Hah? Kalau saya disuruh pecahin telurnya, mungkin iya saya pecahin telurnya supaya makan gitu. Nah, apa yang dipecahin gitu? Ya. Jadi akhirnya ditulislah hal-hal yang tidak benar. Saya bilang jangan balas kebodohan dengan kebodohan. Ingat, saya minta antum dengan tenang, ribuan orang pulang, jangan buat keributan, jangan balas kebodohan dengan kebodohan. Sudah selesai, nggak masalah. Saya pun akan balik ke Jakarta, gitu kan.
Jangan jadikan sebagai sebuah masalah. Ini cobaan. Nabi SAW bahkan dilempari batu di kota Taif. Ya. Sabar beliau berdakwah. Sudahlah. Ya. Tidak ada sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Jangan balas keterburukan akhlak kecuali dengan kebijaksanaan. Harus begitu. Kedewasaan. Udah selesai. Alhamdulillah saya dari kecil sudah terbiasa memimpin lembaga. Artinya sudah biasa dari kecil, dari SD dipilih jadi pemimpin ketua kelas, dari begini sampai saya ngajar di kampus di Makassar jadi wakil rektor, kemudian saya jadi ketua yayasan berapa kali. Udah biasa mimpin dan saya udah biasa hadapin banyak karakter jemaah di pengajian dan seterusnya. Gak perlu kita bawa dengan emosi. Saya gak perlu bilang itu serang sekalian, ribut. Alhamdulillah. Dan saya tetap berdoa kepada Allah mudah-mudahan teman-teman diberikan hidayah. Siapa tahu malah dengan dengar ceramah insya Allah malah lebih baik gitu kan. Tapi ini tidak boleh terjadi. Apalagi di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Gak boleh sama sekali terjadi. Saya juga warga negara Indonesia, sampai salah satu pengacara sana bilang, Ustaz ini kalau antum yang sedang diserang, antum warga negara Indonesia, bisa menyampaikan apa saja sebagaimana pemabuk bisa ngomong apa saja di jalanan. Gak ada urusannya. Kalau materinya silakan disimak, kalau ada masalah baru disampaikan. Itu pun ada jalur hukumnya. Ada jalur hukum bisa disampaikan. Baru kemudian ini kalau tiba-tiba mau mengancam saja surat, dilempar begitu saja tanpa ada kejelasan. Sekarang malah dibumbu-bumbuin tuh, karena dianggap tidak berhasil dibumbuin tuh. Oh sampai gubernur nolak, sampai segala macam hal. Ini tidak benar semuanya. Saya ketemu dengan salah satu saudara kita, pimpinan Angkatan Darat sana datang ke pengajian. Kebetulan 16 tahun beliau di Makassar. Kemudian beliau datang pengajian saya sering tapi akbar di Makassar. Beliau bilang, loh saya kumpul sama gubernur malam hari itu. Tidak ada perkataan masalah larang ceramah antum. Ini cuma dibuat-buat, dibesar-besarin. Katanya di mik-mik masjid disampaikan. Mana mik masjid ini? Ini terlalu dibesar-besarin. Allahu a'lam. Saya juga hadir di masjid. Sempat di Masjid Muhammad Hasanuddin memang disampaikan. Kalau ceramah Ustaz Khalid ini tidak diminta disampaikan gitu kan. Tapi waktu saya tanya orang-orang, betul nggak gubernur bilang? Enggak benar. Itu dari pendapatnya dia pribadi menyampaikan gitu kan. Dan ternyata bersama dengan teman-teman ini kan gitu. Tapi nggak masalah. Ini Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan agamanya kan. Yang jelas tidak ada sembunyi. Alhamdulillah sampai jadwal ceramah saya di Jakarta ada alamatnya. Ada kontak personnya, nggak ada yang saya sembunyikan. Ceramah semua diupload di YouTube. Antum rekam nih bebas. Nggak ada yang larang. Ada yang salah. Akhi nasihatin saudara muslim, ya. Tapi mencegal ceramah. Sementara gereja jelas Nasrani dibendung, dilindungi. Gimana akal sehatnya nih? Kan begitu. Tapi ini semua adalah emosi belaka yang tidak ada hasilnya sama sekali. Dan ini berbahaya teman-teman sekalian. Terlepas daripada saya, saudara muslim yang disakiti atau dihina atau sampai apa, ini berbahaya pada hari kiamat. Bagaimana kalau ketemu hari kiamat nih? Rebut-rebutan pahala. Saya sih terima transfer, gitu kan? Iya. Kalau antum gimana? Tidak ngerti, tidak kenal, kan gitu masalah. Kecuali sempat minta maaf, silakan. Dan ingat dalam Islam, kalau kita memaafkan saudara muslim kita yang sedang berbuat salah, kita dapat pahala. Tapi dia belum lepas dari hukuman sampai dia minta maaf. Garis bawah itu ya. Makanya dalam Islam kalau ada yang ghibah, ada yang fitnah kita maafin, sudah pahala buat kita. Itu perintah agama. Tapi selama dia tidak minta maaf, dia tidak lepas dari hukuman.